Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Jemaat MCC BSD kembali bertemu di pelita penuntun langkah kita. Kita akan dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu hanya satu kebenaran yang bisa menuntun kita menjalani hidup ini adalah kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan Engkau akan menguatkan kami dengan firman-Mu. Engkau akan meneguhkan iman kami dengan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang membuka hati dan pikiran kami. Engkau yang memampukan kami untuk merenungkan, untuk kami menerima, mengerti, bahkan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini dalam kehidupan kita mungkin banyak hal yang bisa membuat kita khawatir. Apakah itu kesulitan ekonomi, apakah itu pergumulan hidup, atau apakah itu sesuatu yang sedang saat ini kita alami, kita merasa dikhianati atau kita disakiti oleh orang-orang yang terdekat. Dan semua hal-hal itu membuat kita khawatir. Firman Tuhan hari ini akan meneguhkan kita. Mazmur 55 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Ayat ini sangat terkenal Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena pada saat orang menghadapi pergumulan, biasanya ayat ini diberikan. Karena digarisbawahi bahwa tidak selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Berarti dengan kata lain, ada masanya, ada waktunya orang benar bisa goyah. Goyah karena apa? Goyah karena pergumulan hidup, goyah karena kekhawatiran, bahkan goyah karena overthinking, terlalu memikirkan sesuatu yang mungkin belum terjadi, sesuatu yang saat ini belum dialami tetapi sudah dipikirkan, dan hal itu terkadang membuat orang benar itu goyah. Nah, firman Tuhan berkata hari ini Bapak Ibu, kalau kita baca bagian awal, bagaimana caranya orang benar itu tidak goyah, bagaimana pada saat goyah pun apa yang harus dilakukan. Firman Tuhan memberikan jawaban di bagian pertama, dikatakan dengan jelas, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Kalau kita membaca dari bahasa aslinya, kata serahkanlah adalah syaulak, yang berarti melemparkan, mencampakkan dan membuang. Memang sulit dipahami Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita membuang sampah, beban hidup kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang maha mulia itu. Tidak masuk akal. Tetapi ini firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan jelas berkata, mari serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Campakkan, buang. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tidak ada kekhawatiran, beban, apapun itu disisakan sedikit pun dalam hidup kita. Tuhan mau menerima semuanya itu. Tuhan mau mengambil semuanya itu. Jadi bagian Tuhan. Bukan hanya Tuhan mengasihi kita, itu sudah anugerah yang paling besar Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagian Tuhan, juga Tuhan mau mengambil kekhawatiran hidup kita. Tuhan mau menerima sampah-sampah hidup kita. Tuhan mau menerima beban hidup kita. Dan hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, mari serahkan semua itu kepada Tuhan. Kasih yang sempurna memang hanya ada pada Tuhan. Kasih yang sempurna yang telah kita terima, yang sudah mati bagi kita. Kasih yang sempurna itu yang telah memberikan yang terbaik. Dan kasih yang sempurna itu yang kita dapat melalui Yesus Kristus. Kasih itu yang juga mau menerima sampah-sampah kekhawatiran dan beban kehidupan kita. Mari hari ini ambil langkah itu Bapak Ibu Saudara. Serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan. Lalu di bagian berikutnya firman Tuhan berkata apa? Maka Ia akan memelihara engkau.
Di terjemahan yang berbeda, firman Tuhan juga berkata Bapak Ibu, kata memelihara itu juga digantikan dengan kata menopang. Bahkan dari bahasa aslinya kul itu berarti menanggung, menjamin. Setelah kita menyerahkan kekhawatiran kita, maka Tuhanlah yang akan menopang kita, yang akan menanggung semua itu bagi kita. Bahkan menjamin kehidupan kita. Kalau Dia sudah menanggung dosa-dosa kita di kayu salib, maka Dia juga yang akan menanggung kekhawatiran kita, bahkan beban hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga kita yang pernah goyah kembali dikuatkan. Sehingga kita yang pernah mengalami goyah, kita boleh kembali lagi fokus kepada Tuhan dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara pasti masih ingat kisah Petrus. Pada saat dia mau berjalan di atas air menuju Yesus, dia sudah berdiri di atas air. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Begitu ada angin dia mulai takut. Maka di saat itulah dia terjatuh. Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar dari kisah Petrus. Pada saat Yesus berkata, serahkan kekhawatiranmu. Mari serahkan semua kepada Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Tapi kalaupun kita jatuh ke dalam air, Yesus selalu ada untuk menolong kita. Dia akan suruh kita kembali bangkit berdiri. Dan Dia yang akan memampukan kita menjalani kehidupan kita. Inilah kabar baik bagi kita hari ini. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara engkau. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami sungguh bersyukur hari ini firman-Mu kembali meneguhkan kami. Biarlah kami menyerahkan sampah-sampah kehidupan kami ini Tuhan, beban-beban, kekhawatiran itu hanya kepadamu Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan yang sanggup menanggungnya bagi kami. Karena dosa kami pun sudah Tuhan tanggung di kayu salib. Karena itu kami bersyukur, beban kami pun Tuhan, kekhawatiran kami, Tuhan mau menanggungnya bagi kami. Dan saat ini Bapa kami berdoa tidak ada kekhawatiran lagi, di dalam nama Yesus kami serahkan semua kepada Tuhan. Kami mau membiarkan Tuhan yang bertindak, kami mau membiarkan Tuhan yang menopang kami. Bahkan kami mau Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, Roh Kudus kuatkan dan teguhkan kami. Ada saatnya kami goyah, tapi kami berdoa ingatkan kami untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan hanya bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya yang sanggup memelihara hidup kami, menopang hidup kami, dan menanggung segala beban kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami. Biar dalam hidup kami setiap hari, firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Selamat berkemenangan bersama Tuhan dan teruslah kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati.